Halo Pak Presiden, perkenalkan saya Kalis Mardiasih. Saya seorang penulis aktivis perempuan. Saya juga seorang ibu dari seorang anak perempuan. Apa yang Mbak Kalis rasakan di situasi belakangan ini? Pak Presiden, saya tuh sebenarnya bingung dengan hubungan kita itu mau dibawa kemana. Hubungan antara rakyat dengan presiden, hubungan antara rakyat dengan pengelola negara. Karena rasa-rasanya apa yang dirasakan, apa yang disuarakan oleh rakyat, ketika Pak Presiden merespons itu responsnya beda. Ketika kita bilang rakyat sedang kesulitan di bawah, Pak Presiden taunya rakyat mengalami banyak kemudahan. Ketika kita bilang ada banyak rakyat yang menjadi korban, Pak Presiden menerima laporan bahwa ada banyak rakyat yang puas dengan program-program Bapak. Saya jadi bingung apakah benar rumor-rumor yang saya baca dari media bahwa informasi yang disampaikan oleh rakyat, yang disampaikan oleh para pakar itu tidak didengar oleh presiden karena ada filter-filter yang menghalangi informasi atau kebenaran itu. Yang kedua, Pak Presiden, saya bingung kenapa akhir-akhir ini rakyat semakin dianggap sebagai musuh. Kami adalah rakyat yang mencintai negara Indonesia. Kami adalah warga negara Indonesia. Tanah tempat tinggal, tumpah darah kami membesarkan anak-anak kami mencari penghidupan itu di tanah Indonesia, Pak Presiden. Kami bukan warga negara lain. Tetapi kenapa ketika kita mengeluhkan keadaan, kita mendapatkan respons kita disuruh pindah ke tempat lain. Ketika kita mengeluhkan keadaan, kita dituduh, dilabeli macam-macam dan dianggap musuh. Kita justru dikerahkan pasukan-pasukan yang membungkam ekspresi kita di media sosial agar rakyat ketakutan. Bahkan teror atau ancaman itu bukan hanya digital, kita juga tahu bahwa teror atau ancaman kekerasan itu ada di mana-mana, sampai di pintu-pintu rumah rakyat. Sebagai perempuan, apakah Mbak Kalis melihat kasus kekerasan seksual saat ini masih marak terjadi, dan jika memang kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan berbasis gender, bahkan dalam bentuknya yang paling puncak yaitu femisida atau pembunuhan terhadap perempuan setiap hari terjadi di berbagai sudut, di berbagai daerah di Indonesia. Kita dengan mudah bisa mengetikkan kata kekerasan seksual atau kekerasan terhadap anak dan kita tambah nama daerahnya, maka dengan mudah beritanya akan muncul. Satu yang paling ironis yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin ada seorang anak perempuan usia 15 tahun yang diperkosa oleh 27 orang pelaku dan sebagian besar pelakunya mayoritas juga berusia anak. Anak perempuan ini dua orang tuanya sudah berpisah dan merantau ke Malaysia. Ia hanya diasuh oleh kakek dan neneknya. Betapa terbayang bahwa dia juga sudah putus sekolah, dia tidak punya ruang aman, tidak punya rumah untuk kembali. Dia sangat kesepian, sangat kekurangan afeksi. Dan ketika dia duduk-duduk di taman, dia mengalami pemerkosaan berkali-kali dan bahkan dia diancam dan dia tidak mendapatkan pembelaan. Karena saya juga pendamping dalam satu grup kekerasan seksual, saya mendapatkan berita bahwa sekelompok organisasi masyarakat justru menyalahkan korban karena menganggap korban ada andil dalam peristiwa itu. Karena mereka tidak punya cara pandang untuk membela korban. Bagaimana seorang anak perempuan yang memiliki kondisi kerentanan berlapis justru disalahkan, justru kesulitan untuk mendapat keadilan atas peristiwa yang dialami. Padahal dia udah kehilangan segalanya. Dia sudah kehilangan tubuhnya, tempat yang paling aman yang harusnya tempat dia kembali satu-satunya. Di tengah situasi kekerasan seksual yang tidak pernah berhenti, ironisnya kita tahu efisiensi anggaran atau pemotongan anggaran yang terjadi di berbagai bidang itu turut berdampak, Pak Presiden, pada perlindungan dan penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender.
Agenda perlindungan korban kekerasan seksual itu sangat bergantung kepada transfer dari pusat ke daerah. Daerah sebetulnya sama sekali nggak mempunyai uang untuk melakukan kerja-kerja perawatan manusia yang kita tahu berbiaya sangat mahal. Untuk mengurus kesehatan mental korban kekerasan seksual, kita tidak butuh waktu 1 atau 2 minggu, kita butuh waktu tahunan. Sehingga kita butuh banyak sekali konselor dan pusat-pusat konseling di daerah. Belum lagi ketika kita bicara pemulihan fisiknya, BPJS sudah tidak lagi menanggung biaya visum korban kekerasan seksual yang dulu dibebankan kepada daerah. Dan kita belum bicara soal hak-hak korban yang lain ya, bagaimana dia berhak untuk kembali ke masyarakat, dia berhak lagi untuk berdaya secara ekonomi. Dan sebelum ada efisiensi pun, saya tahu dan banyak orang tahu daerah itu punya anggaran yang paling kecil dalam porsi penanganan korban-korban kekerasan. Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu adalah satu kementerian dengan porsi anggaran yang paling kecil bahkan sebelum efisiensi itu ada. Dan hari ini daerah yang belum ada efisiensi yang biasanya cuma paling berapa sih anggarannya per tahun? 20 juta sampai 30 juta yang itu tuh untuk biaya kontrakan, untuk memberi ruang aman, untuk korban KDRT aja itu nggak mampu. 1 tahun hanya untuk 1 korban, dan korban itu banyak dan semuanya membutuhkan anggaran yang mahal. Bagaimana nasib mereka hari ini? Mereka mungkin udah nggak berani speak up lagi. Mereka datang ke UPTD PPA dan UPTD PPA mungkin hanya menjawab, menjanji-janjikan kasusnya akan ditangani, tetapi pada akhirnya saya tahu betul Pak Presiden, masyarakat sipil hari ini urunan terus kalau ada perempuan korban kekerasan. Kami sudah bayar pajak, yang kami harapkan tentu saja lembaga negara yang melaksanakan mandat tugas itu. Tapi ketika ada korban butuh ruang aman, kami urunan. Ketika ada korban butuh psikolog, kami urunan. Ketika ada korban anak-anaknya harus makan bertahun-tahun karena tidak lagi bergantung kepada suaminya yang pelaku kekerasan, kami harus urunan. Di mana negara untuk kami semua? Bagaimana dengan data yang menyebutkan mengenai angka kematian ibu di Indonesia masih tergolong tinggi di wilayah Asia Tenggara? Apa penyebabnya menurut Mbak Karis dan apa yang harus diketahui oleh Presiden soal ini? Ada banyak penyebab tentu saja kenapa angka kematian ibu dan anak masih tinggi di Indonesia. Ada faktor intervensi gizi, ada faktor akses layanan kesehatan, ada faktor pengetahuan dan edukasi, dan juga dibentuk oleh kesadaran komunitas juga bagaimana masyarakat memiliki perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Tetapi ironisnya berita-berita yang akhir-akhir ini kita dengar itu bahkan kematian itu harusnya tidak perlu terjadi ketika infrastruktur itu ada. Kenapa di tahun 2026 kita masih sering menemukan berita ibu-ibu yang harus melahirkan di jalan setelah ditandu selama 3 jam, selama 6 jam. Dan itu warga masyarakatnya pun sudah ikut bergotong royong, ikut berjalan menyeberangi jembatan, menyeberangi sungai selama berjam-jam. Artinya apa? Apakah di desa itu tidak ada bidan? Apakah di desa itu tidak ada dokter obgyn? Apakah di desa itu tidak ada puskesmas? Jika ada puskesmas, apakah tidak ada layanan kesehatan reproduksi dan layanan untuk ibu hamil dan layanan kesehatan anak? Kenapa mereka harus menempuh berpuluh-puluh kilo, waktu berjam-jam, dan berjalan kaki hanya untuk menemukan semua layanan itu? Sedangkan kita tahu ketika sebuah program menjadi prioritas, tiba-tiba ada toko kelontong yang bisa nyamperin di samping-samping rumah masyarakat. Tiba-tiba ada dapur catering yang bisa nyamperin di samping rumah masyarakat. Kenapa? Sebuah jalanan jelek yang sejak dulu pasti sudah dilaporkan bertahun-tahun tetap tidak bisa difasilitasi.
bergeser ke prevalensi stunting balita di Indonesia per November 2025 turun menjadi 19,8%. Untuk pertama kalinya angka stunting di Indonesia di bawah 20%. Menurut Mbak Kalis, apakah ini membuktikan bahwa MBG program Pak Presiden berhasil? Kita harus hati-hati ketika membaca data tentang penurunan angka stunting karena secara umum penurunan angka stunting memang terjadi, tetapi prevalensi peningkatan stunting di beberapa daerah itu justru meningkat. Seperti di Nusa Tenggara Timur, di Papua Pegunungan, di Sulawesi Barat, dan di beberapa daerah lain yang memang belum memadai ketika kita membicarakan penanganan isu stunting ini. Ketika kita bicara stunting, kita juga gak hanya bicara tentang memberikan makan sehari sekali kepada seorang ibu yang menyusui, kepada ibu hamil atau kepada anak remaja. Karena stunting ini sekali lagi juga berkaitan dengan air bersih, juga berkaitan dengan ketersediaan sanitasi, juga berkaitan dengan daerah-daerah di mana wilayah tambang itu berada dan ada limbah-limbah industri dan polusi di situ. Dan ada banyak lagi isu juga komunitas dan juga akses layanan kesehatan tentunya. Jadi faktornya tidak cuma satu, sehingga ini yang sejak dulu menjadi perhatian sejak awal ketika kita bicara program MBG. Kalau kita bicara stunting, sejak dulu sudah ada kerja bersama antara Kementerian Kesehatan yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan bersama kementerian-kementerian lembaga yang lain. Dan juga sampai ke puskesmas, sampai ke kader posyandu, dan juga sampai ke ibu-ibu champion yang ada di daerah. Tetapi tiba-tiba ada sebuah program yang merasa superpower, yang merasa mampu untuk mengurusi satu isu dan merebut semua yang sudah dikerjakan, sehingga program-program yang dulu adalah program gotong royong tiba-tiba tidak terintegrasi satu sama lain. Saya nggak ngerti Pak Presiden kenapa hal ini menjadi seperti ini. Apakah satu lembaga superpower dan satu program superpower ini merasa mampu? Saya rasa juga nggak bisa kayak gitu. Kita punya banyak sekali isu seperti perkawinan usia anak, kita nggak bisa jalanin itu satu kementerian sendiri. Kita punya isu pendidikan, nggak mungkin juga Kementerian Pendidikan jalan sendiri. Kita punya isu ekonomi, nggak juga kementerian-kementerian yang berhubungan dengan ekonomi jalan sendiri, nggak bisa. Kita selalu kerja bareng-bareng. Kita nggak bisa memusatkan anggaran hanya di satu lembaga superpower dan dia merasa mampu untuk bekerja sendiri tanpa mendengarkan intervensi dari expert-expert di bidang lain. Nggak bisa sombong. Ini sebenarnya merupakan cita-cita yang sebenarnya tujuannya mulia dari Presiden Prabowo, dan baru saja pucuk kepemimpinannya diganti ya Pak ya. Di momen ini kira-kira apa yang harus dibenahi oleh BGN sehingga MBG mencapai tujuannya untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia atau mencerdaskan anak-anak Indonesia Pak? Wah, kalau nanyanya ke saya nggak bisa ngasih masukan ke BGN. Karena sekali lagi saya merasa intervensi gizi ini adalah isu banyak sektor. Kembalikan kepada Kemenkes, kembalikan daulat pangan rakyat kepada masyarakat berbasis komunitas, berbasis sekolah, uji kelayakan, dengarkan studi-studi para expert, dan sudah ada banyak masukan tentang ini. Dan kita nggak bisa seenaknya ketika ada kasus BGN evaluasi, karena nggak kayak gitu. Ini loh, ini Pak Presiden ya di rezim ini itu kenapa sih root cause-nya yang terjadi itu apa, akar masalahnya itu apa, solusinya itu tiba-tiba apa. Root cause-nya A, solusinya kayaknya tiba-tiba tuh gak nyambung gitu. Kayak ngobatin, ada sesuatu pemadam kebakaran, ini sifatnya instan. Padahal kita gak bisa kayak gitu.
kita harus mencari akar masalahnya apa. Dan itu harus diselesaikan secara interseksionalitas, semuanya dilihat, semuanya dari berbagai sektor seperti apa. Dengarkan pendapat para expert, bikin pilot project. Jadi ini rezim ini terlalu terobsesi kepada angka-angka dan pencapaian. Ya, memberi makan berapa puluh juta anak, kita lebih hebat dari negara lain. Gak kayak gitu dong. Pilot projectnya mana? Studi kelayakannya mana? Kenapa kita membanggakan angka-angka yang puluhan juta itu ketika gak bisa bohong kok. Masyarakat melihat kok anak-anak kita hampir 800 orang di Semarang dirawat, di Papua dirawat, di Bandung Barat sampai hari ini hampir 35.000 pelajar yang harusnya mereka beraktivitas di sekolah, mereka sehat, mereka diberi makan ibunya, mereka berangkat dari rumah sehat. Kenapa sekolah justru memberikan penyakit untuk mereka? Presiden punya program sekolah rakyat untuk menjaring anak putus sekolah dan tidak sekolah untuk kembali ke mata pendidikan. Tapi sampai sekarang menurut data Kemendikbudristek, tahun 2026 jumlah anak tidak sekolah masih mendekati 4 juta jiwa. Apa yang seharusnya dilakukan Presiden? Pak Presiden, saya nggak pengen nyebut otoriter sebetulnya. Mungkin istilah yang bisa saya gunakan adalah berhenti sentralisasi untuk semuanya. Karena yang terjadi di rezim ini adalah satu masalah itu selalu berusaha diberikan solusi satu dan sama. Ya, yakin ada anak-anak kelaparan, pusat membentuk lembaga untuk memberikan makan kepada semuanya di berbagai daerah. Yakin ada anak-anak susah sekolah, putus sekolah, diberikan satu program dari pusat yang sama untuk semuanya. Yakin orang miskin kemiskinan diberikan satu program prioritas yang sama untuk satu semuanya. Padahal kan kita udah pernah mengalami kemajuan dengan yang disebut otonomi daerah atau desentralisasi yang semangatnya adalah membiarkan daerah melihat problem daerah masing-masing itu apa sehingga diselesaikan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kalau kita bicara sekolah rakyat misalnya, apakah problem anak putus sekolah di daerah yang satu itu sama dengan daerah yang lainnya? Bisa jadi nggak sama. Bisa jadi mereka putus sekolah karena daerahnya itu berbukit-bukit, pegunungan, di dalam-dalam hutan sehingga memang tidak ada jalan yang bagus dan sekolah-sekolah negara tidak mendekat kepada mereka. Bisa jadi di daerah lain problemnya adalah problem adat dan kebudayaan yang memang orang tuanya tidak merasa bahwa pendidikan itu penting karena mereka sudah sejak dulu tidak punya imajinasi lain tentang pendidikan formal. Artinya intervensinya mungkin bukan pendidikan formal yang seragam, mungkin adalah pendidikan masyarakat adat misalnya. Dan ada lagi korban-korban perkawinan usia anak-anak perempuan yang putus sekolah tidak disekolahkan oleh orang tuanya. Itu juga ada problem-problem yang lain di mana menganggap anak perempuan sebagai subjek kelas 2 sehingga mereka memang tidak dianggap sebagai subjek yang memerlukan pendidikan. Jadi nggak tiba-tiba pusat datang sebagai hero membangun sekolah baru yang padahal di bawah Kementerian Sosial. Pusing banget ini juga ya Pak. Nomenklatur yang harusnya misalnya ini Kementerian Pendidikan, tiba-tiba Kementerian Sosial masuk di situ. Oh, anak-anak dibawa ke sebuah asrama. Ini dapat fasilitas kok. Mereka dapat asrama, dapat sepatu, dapat uang saku, dapat. Ya kalau problemnya tidak sesuai dengan root cause-nya, kan berarti masalahnya bukan itu. Berarti memang ada sekolah-sekolah yang sebenarnya dekat, tapi tidak ada gurunya. Sehingga apa sih yang perlu dilakukan untuk kalau guru-guru yang dari Jawa nggak bisa ke daerah marginal walaupun sudah diiming-imingi oleh kesejahteraan, berarti kan menciptakan champion-champion baru di daerah itu sendiri. Ada sarjana-sarjana yang lahir dari daerah-daerah itu sehingga mereka bisa
kembali menjadi champion-champion pendidikan yang ada di situ. Ini masalah yang sangat diverse, tapi saya sekali lagi nggak tahu ambisi untuk sentralisasi, ambisi pusat untuk merasa sangat mampu memberikan solusi, mengelola anggaran sehingga nggak lagi itu diberikan ke daerah, dan juga bahkan mengirimkan orang-orang pusat semuanya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang sangat beragam yang ada di daerah. Anak-anak Indonesia diharapkan menjadi generasi emas dari tahun 2045. Sementara angka perlindungan anak di sekolah maupun di digital itu masih tinggi. Jadi apa yang seharusnya dilakukan Presiden? Kalau bicara kekerasan digital terhadap anak Indonesia, sebetulnya datanya miris sekali. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita tahu ada seorang Kapolres di Ngada, NTT waktu itu, yang justru terlibat dalam proses perdagangan konten intim non konsensual kepada anak. Artinya apa? Ini sudah merupakan sindikat. Dan bagaimana kita bisa mengatasi sebuah permasalahan yang sangat besar ketika pengelola negara juga nggak ada political will di situ, bahkan ketahuan bahwa mereka juga terlibat nih di dalam perdagangan konten intim non konsensual. Dan sedihnya adalah kita tahu bahwa hari ini ada program-program yang disebut prioritas, seolah-olah hal yang lain itu bukan prioritas. Apakah ketika kita memprioritaskan program A, B, C, D, artinya perlindungan perempuan, pemberdayaan dan perlindungan anak bukan prioritas? Apakah kesejahteraan guru bukan prioritas? Apakah kesejahteraan ASN bukan prioritas? Apakah yang lain-lain yang banyak sekali persoalan kita itu bukan prioritas? Harusnya semuanya itu setara, karena kita, kemanusiaan kita itu ditentukan oleh banyak hal. Pak Presiden, kalau kita bicara generasi emas, kita nggak cuma anak-anak yang sudah dikasih makan dengan sehat, tetapi dia menjadi korban. Videonya direkam dan kemudian disebarkan, kemudian dia depresi, kemudian dia mengisolasi dirinya, dan nggak bisa lagi gitu, nggak bisa lagi. Ketika ada satu anak SD diperkosa, artinya dia sudah kehilangan seluruh masa depan dirinya untuk hari ini dan untuk masa depan. Ketika ada satu orang ibu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, ia sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, menjalankan tugas-tugas pengasuhan dan tumbuh kembang kepada anak-anaknya. Jadi pembangunan itu bukan tentang percepatan pembangunan gedung A, B, C, D yang hari ini semua dikebut di berbagai daerah, tetapi kita meninggalkan manusianya. Manusia-manusia korban kekerasan yang mereka tidak berdaya, mereka tidak mampu mengakses layanan kesehatan mental, dan mereka semakin terpinggirkan hari ini. Apa gambaran tentang Indonesia yang selalu diimpikan Mbak Kalis, dan masih bisakah kita berbenah? Pemimpin negara yang menyayangi rakyat, pengelola negara yang menyayangi rakyat, termasuk menyayangi perempuan dan anak-anak. Saya melihat itu sangat jauh sekali hari ini, karena saya melihat banyak sekali orang-orang yang ada di atas sibuk berkomplot untuk menyelamatkan gengnya dan kelompoknya masing-masing, dan yang dipikirkan adalah bagaimana agar menjadi pemenang di pemilihan umum yang berikutnya. Setiap orang-orang itu saya lihat agendanya adalah menyelamatkan citranya agar bisa dipilih kembali untuk rakyat. Tetapi yang mereka lakukan bukan dengan bekerja untuk rakyat, bukan dengan berpihak kepada rakyat, tetapi membangun pencitraan sebaik-baiknya untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya. Dan yang kita lihat adalah ketimpangan. Seseorang bisa memiliki tas dengan harga ratusan juta bahkan miliar, seorang
keluarga pengelola negara bisa jalan-jalan ke luar negeri dan menghambur-hamburkan uang bernilai miliaran dalam hitungan hari. Tetapi ada orang-orang yang setiap hari berhitung hanya untuk membeli beras, hanya untuk membeli protein, dan tiap kali semester akan memberikan pendidikan untuk anaknya, dia punya hutang yang sangat besar hanya untuk memenuhi pendidikan dasar anak-anaknya. Saya punya isu banget soal ketimpangan Pak Presiden karena saya berasal dari satu desa kecil di Jawa Tengah. Bapak saya stroke dan saya mengalami pengalaman di mana ketika saya pulang nggak ada satu dokter spesialis saraf pun di daerah saya, sehingga bapak saya telat penanganan dan hari ini beliau sudah kehilangan kemampuan berbicara, beliau lumpuh setengah badannya, dan saya tahu bapak saya nggak sendirian. Hari ini saya perempuan kepala keluarga karena bapak saya nggak bisa lagi jadi kepala keluarga, dan hari ini saya tahu bahwa negara harusnya bisa hadir ya untuk memberikan layanan kesehatan dasar, untuk memberikan layanan pendidikan dasar. Negara ternyata punya uang yang sangat besar untuk melakukan itu, tetapi itu tidak terjadi. Saya tahu betul keluarga-keluarga Indonesia di mana bapak-bapaknya judi online, ibu-ibunya terpaksa pinjaman online, dan anak-anaknya game online karena nggak ada ruang aman yang murah, yang terjangkau untuk mereka belajar lagi. Bahkan lapangan mereka, taman mereka, perpustakaan mereka digusur untuk bikin program prioritas. Kami cuma mau disayangi sebenarnya. Bekerja dengan hati untuk menyayangi rakyat, ini adalah suara yang paling dalam dari rakyat Indonesia.